Kartel itu sebenarnya wadah pecinta reptil di Lamongan. Untuk gabung di kartel nggak harus punya reptil, yang penting punya kesukaan dulu. Teman-teman Kameleon yang mau sama- handling atau mau piara di rumah bisa nanti join ke teman-teman kartel dulu. Predator sebenarnya predator paling ganas itu bukan hewan. Predator paling ganas itu manusia ternyata. Loh, apa itu Don? Aku kata pening kok kurung Gue dhisik, apa iku nang indasmu iku? Nambe ah. Gak mas, iki jare arek-arek mau warna hijau. Aku kurang sempet delok iki. Oh Kanan ngono. ndukurku. Nyambe. Itu dong. Iki bunglon. Ya iki dah bunglon. Siapa lek mari kene diceluk Anak kanca ngopi sing kanca bener ngopi sing dolinan ngene-ngene iki. Kita opening dulu, Bro. Oke. 1 2 3. Halo, selamat datang di Koma Kopi Malam. Obrolan warung kopi. Bersama saya Doni Reticulatus. Dan saya Kapten Jack Sparrow. Ganti mana? Mari Kartu. ini. Ini kan Don Pablo. Oh iya deh. Aku Bengi iki kedatangan tamu teko kartel komunitas reptil Lamongan. Itu kartel dan Pablo itu. Duduk kartel dan Pablo. Wingi dan Kita Pablo sudah episode beda keluar. pembahasan. Beda pembahasan. Oke, kita panggil saja Sam Alfi. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Mas. Oke, ngopi apa, Mas? Kopi susu. Kopi susu. Ya. Mas barista, kopi susu, Mas barista. Susu. Aing iki Mas barista. Strawberry. Oke. Mas, kartel itu apa sih, Mas? Kartel itu sebenarnya wadah pecinta reptil di Lamongan. Jadi komunitas reptil yang ada di Lamongan itu dinaungi oleh kartel. Kartel. Ya, salah satu. Kalau komunitas reptil sebenarnya banyak, tapi salah satunya kartel salah satu perintis. Perintisnya. Ya, pertama ya kartel. Tak watuk sih Mas. Oh, lanjut, Los. Oh, sak warung gak ono iku. Oke, siap. Samingi. Patok dikoroi ku. Lek saiki aman deh, Mas. Wis gak ada Covid. Terus cara-cara gabung reptil ini apa sih, Mas? Apa harus punya reptil gitu? Enggak sih, kalau untuk gabung di kartel enggak harus punya reptil, yang penting punya kesukaan dulu, suka dulu. Kesukaan, kemauan. Ya, dan kita juga menyarankan jangan beli dulu, yang gabung dulu, belajar dulu. Oh, Kalau iya. sudah tahu care and ship-nya baru Cara handlingnya Iya, gitu ya, baru cara, aduk. cara makani kan banyak yang keliru Mas, pengen punya uang Beli dulu. ya tanpa tahu Tapi yang langsung benar ngerawatin. gimana. Oke, oke. Kalau misalnya nemu, Mas, kadang di rumahku nih Nemu apa? ono ular misalnya atau Ular, nyambe ular, itu oh ya, apa yang harus tak lakukan gitu? Apa oleh aku kepengen pelihara, oleh nggak tak pelihara? Ya. Apa harus tak lepas no lagi? kalau ular kan emang yang masuk itu kita kan nggak tahu, sebagai awam kan nggak tahu itu berbisa, itu nggak berbisa kan nggak tahu. Ya, Nah, jadi lebih amannya kalau awam ular masuk ke dalam rumah diusir saja pakai sapu Kayu atau ya alat-alat yang aman ya. alat yang lain ya Menjangkau langsung pada menjangkau itu yang paling aman. Kalau misalkan kita resiko membunuh, nanti takutnya nanti malah menyerang karena semakin ular itu dipukul sakit atau atau apa, panik ya. defense-nya nyerang. Yang penting diusir secara pelan-pelan, itu lebih aman sih kalau menurut kami itu. Aku pernah sih bongkar ini, Mas, bongkar kusen kamar mandi kan ada yang dari PVC kan. Ya, betul. Di rumahku aku masukkan ular kobra waktu itu. Mau rencana tak cote, terus jatuh malah masuk kusen. Iya. Terus ya gimana? Ya kan tak tungguin bahaya terus. Sewaktu-waktu bisa nyerang apa gitu kan. Akhirnya ya terpaksa saat itu juga harus tak Bongkar. amankan nih ya. Ya, Bongkar kusen. Tapi bongkar kusen tak bolong. tapi tahu kalau itu benar kobra. Tahu kebetulan aku juga pecinta reptil tapi belum bergabung Oh ya. dengan komunitas. Hobi Jadi untuk tahu. diri sendiri dulu. Hobi untuk diri Oke. sendiri. Ya. Benar. Ya. Ingat gak sampean? No. Minggu tapi nggak pernah kasih makan. Yo, kira doang dhewe. Oke.
ular ada, terus apa namanya, iguana juga. Iguana, ya. Kurang lebih gabung komunitas juga ada edukasi tersendiri untuk Iya. handling terus. Oh, monggo Mas. Siap-siap. Oke. Jadi Thank you. intinya gini, ada hobi yang untuk diri sendiri seperti Oke. Mas Wanda. Jadi tingkatan yang lebih tinggi itu kita sudah hobi untuk diri sendiri, kita pengen lebih, yaitu pengen bermanfaat bagi reptilnya sendiri, kemudian bisa mengedukasi orang lain mengenai reptil ternyata bisa dipelihara. Itu yang ingin kita tunjukkan di komunitas reptil. Tapi kenapa sih Mas kok harus reptil ya Don? Kan ada kucing, ada anjing gitu misalnya. Kok reptil itu kan? Iya, apa yang bikin daya tarik Daya tersendiri? tariknya reptil itu apa sih? Kalau saya sendiri pertama kali kenal reptil itu karena pas saat kuliah di Surabaya. Kemudian saya lihat di mall itu ada Chinese mainan Rasis. Rasis. iya. Gak apa-apa. Bahasa lain apa? Bahasa lain. Ya ada temen. Ya. Kebetulan sukunya Tionghoa. Iya, saya. Gak apa-apa. Enggak. Aman lanjut ya. Masyarakat lokal. Iya. Nanti ada materinya sendiri. Pokoknya Nggak. langsung. Ya, terus Nggak kebetulan kan secara strata mereka akan lebih mendominasi untuk perdagangan dibanding kita yang pribumi. Oh, Jadi gitu ya. mereka Oke. saja main gitu loh. Di itu kebetulan biawak. Kalau kita kan kenalnya Biawak. iya. Pada saat itu loh, orang itu kok mainan itu padahal di rumah saya banyak gitu. Iya. Dan saya tanya harganya juga fantastis ketika di sana gitu. Harga biawak Nah, itu. jadi dari sana timbullah, wah di rumahku banyak seperti ini dan gratis gitu loh, nyari Nyari ya. gratis gitu Bisa loh. dipiara. Makanya ketika di rumah mulailah cari, itu mulai suka dan ya sampai sekarang ini Berarti awalnya liaran masih. liar Lamongan, dan saya itu ya memang setiap reptiler terutama di kartel itu punya kesenangan sendiri. Ada yang suka ular, ada yang suka biawak. Kebetulan saya suka di biawak air. Biawak air ya. Nah ini juga ada teman-teman yang suka dan membudidayakan ini. Oh, bisa Dan tadi kan bunglon ternak ya, ya. Apa sih istilahnya ternak itu? Breeding. breeding ya. Breeding ya. Jadi ini meneruskan tadi kan Oh iya, pentingnya kan bunglon ya. Ini ternyata enggak bunglon dua-duanya, ini beda. Oh, ya. bukan bunglon dua-duanya. Ini ya Sejenis. sesama, karena kalau di alam kita ada namanya londok. Tahu londok? Londok itu Penjajah biyen, Mas. londo itu namanya. Oh. Apa Mas bahasane? Apa Mas? Kalau Apa Mas? ya, Apa Mas? di sini Ini loh. enak sih. Ya itu kan ada kalau liar banyak. Saya Ikut lah bunglon itu. bunglon itu ya kan sini Sing bunglon namanya. coklat hijau Ya, biasa itu ya. liar. Bentuknya seperti ini, cuma Kecil. kecil, dia makan serangga gitu. Orang namanya apa, Mas? Ini makannya sayuran ya. Jadi Kecil. ya pecel, sego padang. Karena sayuran nih. Ya, kangkung, sawi itu tauge, iguana. Oke Mas. Tauge. Oh, Saya suka. tauge. Kenapa kok suka tauge? Eh? Kenapa? Karena besar. Oh, sorry. Ya, itu. Kalau ini bunglon yang sesungguhnya. Jadi yang bisa Terus yang liar enggak temenan, Mas? yo, Berarti yang biasa di pohon-pohon Namanya keres beda. itu bukan bunglon artinya. Apa? Kalau ini Inggrisnya kameleon. 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 Kalau sing di pohon itu beda ya, agak beda ya. Beda dari ya, ini. beda. Oh. Untuk penyebutannya karena mungkin orang-orang bisa berubah warna disamakan dengan ini namanya bunglon ya. Kalau istilahnya itu ada sendiri, enggak itu. Mungkin kayak sejenis iki Mas. Klarap, bahasa Indonesia klarap itu apa sih? Klarap Iya. beda. Klarap itu kadal, cuma dia punya seperti selaput di Buat tempatnya. bisa terbang. Lu kan enggak tahu lah. Sliding ya? Gliding. Gliding. Ya. Mencolot dia bisa gliding. Screwdriver. Iya, Ya, lucu
Sugar glider kan tupai. Ah, Nah, kalau itu seperti kadal, cuman iso terbang. ya wong seneng nang alas pasti ngerti lah. Itu kelarap. Daro. Banyak jenisnya kalau 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 lizard itu banyak. Iya, Dew. Kalau Mas Alfi sendiri spesialisasinya di biawak. Ya kalau saya suka di biawak. Sampai kontes Mas ya, ikut biawak ya. Ya, Apa posisi di kontes kontes. lo itu Mas? Kalau kontes di biawak sendiri ada yang pertama perfect. Jadi tidak boleh satu bagian tubuh tidak boleh apa? Hilang gitu loh. Nah, ada untuk yang kelas minus ada sendiri, khusus kelas minus, tapi untuk yang lain harus yang pertama perfect, kemudian sehat, jadi tidak pilek, tidak bisa menularkan penyakit ke jamur peserta yang lain ya. Kemudian karakter harus bagus karena dihandle. Ya contoh iguana ini berubah lo warnanya sih. ya agak army sekarang. Ya. Saya kayak army lo, nempel nang gone celana kok asik lek. Masuk iki. Berubah lo asli warnanya. Bisa di zoom gak? Editor nge-zoom. Coba taruh sini. Jadi merah ya. Jurinya rasis, Pak. Hah? Jurinya rasis. Kenapa? Beda. Wah, Kok saya kok Enggak ada rasis. Pojokan ya? Enggak kan juri. Tapi tahu jadi juri. Kebetulan event Lamongan ya juri. Jadi ya. Ya Lamongan beberapa kali mengadakan kontes reptil. Jadi kalau yang rutin setiap tahun itu Lamongan Reptile Day. Setiap tahunnya pasti ada. Kemudian yang terakhir kemarin itu acara Joko Tinker Reptil kerjasama sama dinas peternakan. Nah itu menggelar kontes juga di Pendopo. Ya itu. Kebetulan saya juga juri, salah satu jurinya. Karena ada beberapa teman juri. Contoh yang untuk ular, khusus ular. Kemudian kemudian saya biawak, ada iguana, ada yang all round itu. Ada spesialisnya sendiri-sendiri. Iya, karena penilaiannya kan juga itu nggak mungkin saya spesialisasinya itu menilai itu kan nanti tidak baik gitu ya. Dinas peternakan. Ya, dinas peternakan. Oke itu dinas peternakan. Enggak. Setahu gue kan dinas peternakan kayak hewan-hewan ternak kan di ternak, Bro. Ya, itu lain. Kemarin menggandeng hobis. Hobis. Ya, kemarin barengan sama ayam, kucing. Ayam. Ya ayam. Oh, aku ro paling ngalun. Ya, betul. Asli ora PT. Enggak tahu. Kan enggak ngerti PT hybrid, sing mbok pangan iku hybrid lho PT. Oh, hybrid. Iya. Silang. Silang. Ini enggak diminum ini. Gue sabet ya. Aku lali, Mas. Mas, Kira-kira ini iku asik. Berubah mana warnanya? Apa ya jenisnya berarti? Untuk Banyak banget. loh. Dan Indonesia, bersyukurnya kita Indonesia kebanyakan reptil kita beraneka ragam dan merupakan spesies terbanyak. Contoh piton, kita kepulauan toh, masing-masing pulau mainland punya ciri-ciri yang ciri berbeda. khas sendiri ya, Salvator atau biawak punya ciri-ciri yang berbeda. Ya. Iya. Di Jawa sendiri kadang ada yang apa istilah biawak jati, ada yang biawak air ya. Kalau yang jati itu namanya nebu. Ya, nebu. Kalau yang air itu ya salva nyambe itu. Nyambe. Ya. Kalau sama komodo beda berarti Mas ya? Beda. Jauh ya. Komodo itu termasuk Lizard, reptil. Ya, reptil. Termasuk biawak. Biawak. Loh, komodo masuk biawak tas? Biawak terbesar itu komodo. Cuma nanti ada baru ngerti ya. Komodo dragon, ada salvator, ada Komodo itu jenisnya mana, Mas? ya salvator itu ada yang bivitatus, yang Jawa, Bali itu bivitatus, ada yang Borneo, ada yang seleb. Ya, wah iki salva. Oh, salva. Kirain komodo. Sana. Kalau komodo kan sudah sana endemik. Endemik enggak bisa keluar. Ya, rinca itu. Alah, ditawani kira-kira. Iki koyo lek cewek-cewek seneng deh lek piara kamele niki. Ya, lucu soalnya asli. Lucu terus karakternya itu anteng gitu kan. Ya, iki anteng, Mas. Ya. Ya kan? Tapi kurang masuk. Ya anteng-anteng temen dulu.
Enak ono sing rada ono perlawanan ngono kuwi, Mas. Oh, iya. yang itu garis keras. Cuman polos, Mas. Iya, ngerti. Ngerti ya? Ngerti aman. Sosokan Bapak. Ngerti cuma tak halus no. Ngerti harus nyamar juga. Dan ini breedingan Lamongan ini. Ini juga Lamongan. Jadi breedingan anak lokal, anak Lamongan. Ya, ini. Buat teman-teman Kameleon yang mau handling atau mau piara di rumah bisa nanti join ke teman-teman kartel dulu untuk belajar cara piara, cara memberi makan, cara merawat, baru setelah itu bisa keep ya Mas ya. Aman ya. ini Mas dilindungi nggak sih Mas? Enggak ya? Enggak, ini kan karena nggak asli sini. Enggak asli sini ya, jadi tidak ada situs, tidak ada appendix, tidak ada dilindungi ya. Enggak dilindungi. Tapi kalau misalnya kayak komodo gitu nggak boleh. Ya, Berarti enggak boleh dipelihara nang omah ya komodo. Enggak boleh, tidak boleh. Kecuali ada perizinan dengan surat-surat tertentu baru boleh. Dari BKSDA. Ya, dari Seru paling komodo. seru. Seru. Nggak suka kekerasan dia. Suka kekerasan dong. Terus ada nggak sih Mas bahayanya memelihara reptil atau ada jenis-jenis tertentu yang harus kita hindari untuk dipelihara misalnya apa Mas? Ya karena basicnya reptil kan sebenarnya bukan hewan peliharaan, tapi masuk eksotis. Oh, eksotis. Ya, hewan liar yang kita paksa untuk jadi hewan peliharaan. Domestikasi. Ya. Jadi ada memang ada beberapa reptil seperti ular, kemudian biawak ketika makan muncul insting buasnya muncul. Ya, kalau nggak buas sakit berarti. Nah, jadi malah nggak sehat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ini mungkin ini herbivora pemakan tumbuhan mungkin agak kalem, tapi untuk yang pemakan daging karnivor ya, atau omnivor ya. Karnivor itu karakter liar masih tetap masih. Itu yang menjadi ciri khas reptil itu seperti itu. Pernah nggak Mas sampai digigit? Wah, sering. Sering. Kalau ya memang ya gitulah. Kalau reptil kan punya kuku, terutama kuku. Jadi untuk handle, baret. Oh iya Mas. Iya kan? Ya dipotongi. Cuman kan menyakiti binatang ini. Potong kan capek juga. Oh ya rutin ya. Ya. Jadi kalau anak reptil biasanya ya sudah biasa, cakar-cakaran itu biasa gitu loh. Seru Jadi untuk motongi mungkin kalau mau dibuat ke publik gathering itu baru dipotongi. Kalau di rumah nggak ada acara ya biar gitu. Kadang kalau publik kan untuk edukasi, di-handling sama anak-anak atau teman anak-anak. Kayak arek-arek sing seneng kekerasan, gelek lah arek kartel. Tapi ada kan Mas beberapa reptil yang misalnya resikonya tinggi, tapi ada juga yang melihara. Contoh ya kayak king cobra itu kan resikonya kematian loh, bahkan kalau kita pelihara ngawur itu. Ya betul. Ada beberapa reptil yang suka sekali venom ada. Itu pecinta reptil yang suka. Venom itu berbisa, ular berbisa. Gitu. Jadi kan kalau ular kan ada yang venom, non venom. Jadi seperti melilit dan ular yang mematikan dengan bisanya. Nah, itu ada beberapa teman yang suka. Nah, cuman di komunitas kita memang kita wanti-wanti wanti-wanti untuk paling tidak suka boleh, cuman untuk memposting aktivitas free handling ya itu kita memang kita peringatkan benar-benar tidak untuk dipost ya, untuk misalkan di display enggak masalah, cara makan memberi makan dengan cara stick ya, itu safety ya, safety itu memberikan edukasi juga bahwa safety itu terpenting gitu loh. Ya. Istilahnya biar nggak jadi contoh, nanti ada bocil-bocil ya. Iya, nanti nemu di alam. Nunggu cobra ini dicekel diambung ini. Ya, itu lain bos. Itu yang memang kita dari Mas. Terima kasih. Iya, mungkin kalau anak-anak itu lihat seperti contoh YouTube yang YouTuber yang udah namanya King Cobra ya. King Cobra dipegang ekornya dia tidak bisa itu. Tapi kalau misalkan anak-anak nemu di sekitaran sini yang notabene bukan king cobra tapi kobra biasa yang bisa nyemburkan
bisa Oke. ke mata itu kan lebih bahaya. Saya pernah, Mas. Ya kan? Pernah. Iya, iya. Aku pernah. Jadi waktu itu di dapur temanku, waktu SMP nggak salah. Heeh. Dapur temanku ada kobra Jawa itu Jawa, nyembur, Mas. iya. Ibu itu teriak, Mas, Mas, ana ulo. Aku memang suka reptil dan Heeh. terbiasa handling ular. Iya. Cuma waktu itu belum tak identifikasi ular apa. Heeh. Lehernya udah kepegang. Tak melengak bos deh. Tras, kena mata. Nah, Kena mata. gimana rasanya? Perih itu langsung kan Perih ya. cuci baju kan. Rinso tak masukin mata udah langsung. Itu So, Rinso udah air gak iso Rinso tak masukin sambil temanku lari Perih beli apa? Obat mata itu. Tak tetes sampai banyak supaya apa? Aku tahu kalau itu venomnya Ya. racunnya masuk ke mata iso melepuh kan Mas ya. Ya. Perih panas gak iso melek wis. Nah, itu yang kita hindari. Karena anak-anak kan menganggapnya kobra itu sama saja. Nah, itu. Padahal ada yang king kobra, ada yang kobra yang bisa nyembur itu yang bahaya kan. Iya. bahaya iki kayak bocil-bocil kematian iki. Ya, bocil kematian. Jual jahil ya kadang langsung dijak dulinan ngono ku. Mas, kalau kayak gini nih misalnya ada teman-teman yang mau pelihara nih setelah belajar ya terus mau kan nangkap liar nggak ada nih karena memang Nggak ada. nggak endemik Indonesia. Kalau beli itu sekitar berapa sih harganya? Seneng aku guys ini gini. Harus bisa disebutkan harga ini. Nggak Gak apa-apa ya. Rentannya berapa? Ini atau ini? Antara dua-duanya sih. Oh, ini kalau ini dulu ya. Kalau Yang baby ya, yang anak-anak kan ada tuh yang Iya. segini ukuran kalau segini tuh. iguana kan ada. Kalau ini aja hijau, ada yang Merah, merah, red, ada yang blue, blue, ada yang albino. Kalau yang hijau biasa. normal ya untuk kisaran ini yang hijau ini babynya sekarang kisaran di 250 sampai 300. 300 itu Ya, ukuran segini kurang kecil dikit Mas ya. Baby lah. Iya. Baby. Ya seginilah kalau baby ya. Kalau baby segini. Kalau segini sekitar berapa Hah? Mas? Kalau segini kalau spek Aku tinggal Mas, tolong. ya tinggal kalau segini tergantung speknya. Maksudnya Oh, gitu ya. bagus enggaknya warnanya, Utuh kemudian enggak tadi ya, ya, Pak? Ada utuh, cacat enggak ya, gitu ya. spek ya. Kalau kelas kontes ya Bisa mahal ya, bisa. bisa mahal, tak tertinggal lah. Tergantung kesukaan. Kesukaan. Ya, Kalau yang normal-normal Mas, untuk normal lah, untuk istilahnya untuk yang pemula gitu ya kan. untuk apa bakalan breeding lah ya. Ya. Kan nggak butuh yang perfect. Ya Betul. sekitaran ya bisa up 600 lah kalau 600 segini. sampai 1 juta mungkin ya. Ya, kisaran segitulah. Bisa. Jadi menang kontes lebih mahal lagi loh Mas yo. Kalau yang ini Mas, Lebih mahal lagi karena ada sertifikat itu tadi ya. sertifikatnya. Ada nama lah. Si Manuk yo larang, Bos. Ya, Oh, sama lah. Apa Kontes kan tujuannya untuk menaikkan menaikkan prestasi. Kalau ini Mas, yang kamera Nah, ini. iki lucu iki. Nah, ini kalau kamera ini banyak sekali macamnya. Kalau ini jarang dan Masih mulai meritis ya. ya masih Breedingnya. sedikit lah yang sukses untuk ini. Kalau segini kisaran sekitar 3,5 sampai 4 juta ya kalau jenis-jenis yang Aku harus ngomong Kameleon. deal mau aku. Deal ya, aku otakku ngono lek 500. Deal ya. Tapi ada yang- tak mau bedalah. tapi ada yang di bawah itu, tapi Oh, ada yang di bawah itu. Ya. Ada ya Mas ya. Ya. Kisaran 1 gitu. Di Ya, bawah 2 juta itu masih ada ya, di ya. bawah 2 juta. Bayaran ki saulan lo lagi. Gak oleh no. Tapi asik loh, Mas. Oh lagi tapi nggak makan belas. Iyo. Gak mau plus gak mau plus. Ya relatif lah. Ya nanti kalau misalkan seneng kan dimulai dari yang biasa dulu. Ya kalau sesuai kemampuan lah. Kalau sudah Oh, mampu gitu ya ya. sudah. Balik lagi. Balik lagi. Ya, Ya, mahal lagi. tuh gengsinya. Enggak sih, kesukaan nih kan. Ini karakter yang berbeda loh, sama-sama reptil Iya. berkaki tapi Iya kan ada yang lebih mahal untuk masalah warna juga tuh Mas. Ya kalau yang mahal warnanya lebih. lebih muncul. Ada kan kalau nggak salah di video ada yang merah gitu, sama Ya. merah itu kan. Kameleon ini. Kepuasan dewe kan. Oh, asik ya. Masuk akal. Ayo. Ya mau deal lah, Dit. Aduh. Langsung didul rek. Kayak properti gimana, Bang produser? Properti. Properti ngawuran. Tadi mana tadi? Aku mang keliru nggowo binatang rek. Itu dibahas di lagu Wis gak tambah makan ya aku ngandani tok. Mas, terus kita ngomong lagi tentang hobi ya, kita pecinta reptil dan ada juga reptil-reptil yang di alam liar tuh kita kan teman-teman rata-rata udah breeding, istilahnya
hasil ternakan. Tapi Iya. ada kayak tadi saya nemu misalnya di jalan. Kalau nemu nggak apa-apa, tapi ada yang memang sengaja untuk nyari, kemudian dieksploitasi segala macam, dijual. Iya. Ini gimana menurut zaman? Bahkan kalau Iya. biawak itu ini apa? Dijual daging loh ya. Iya. Dikonsumsi loh, Konsumsi. bukan dipiara loh, dikonsumsi loh. Masih Dibunuh, banyak banget itu. digawe rica-rica gitu. Iya, Gimana? Ya, betul. Emang itu hal yang sulit karena urusan dengan isi perut orang, ya kan? Ya, kita boleh melarang, tapi apakah kita bisa menghidupi mereka gitu? Itu yang Oke. sulit sekali untuk itu. Dilema juga. Jadi kita berusaha melakukan hal yang kecil. Jadi dengan cara, contoh kemarin kalau kita lagi musimnya kita membeli biawak-biawak dari pengepul. Kami kan pengepul, ya biawak yang biasanya yang bertelur. Mm. Nah itu kita beli itu, kemudian kita mengumpulkan telurnya untuk ditetaskan, kemudian kita sortir juga, yang bagus kita keep, yang kurang baik kita lepas liarkan kembali anak-anaknya itu. Nah itu salah satu Upaya. hal kecil yang kita lakukan. Selain breeding juga sudah kita coba. Iya, Jadi untuk hal tersebut sulit sekali karena menyangkut pekerjaan dan mata pencarian orang-orang. Iki aku punya pengalaman Mas. Biar aku seneng gelek terus dibakar lah dia apa. Semenjak aku mulai penasaran karo reptil. Terus malah jatuhin awalnya ibah. Iya. Sakno ya ternyata. Betul. Ngene mending ya wis lah. Jadi lumayan untuk itu mungkin programnya zaman juga untuk mengurangi si konsumtor. Iya, betul. Dan lagi gini, biawak itu juga salah satu mungkin di alam masih banyak ya. Tapi kalau kita tahu realnya biawak itu merupakan yang paling lama itunya, masa incubnya 8 bulan. Pasti gue netesnya. Ya, dari dia bertelur kemudian sampai menetas itu 8 bulan. Ya, hampir kayak manusia loh kan. Iya, bayangkan setiap hari contoh kita ambil indukan misalkan Biawaknya. 100 kilo gitu loh tiap hari itu. Sedangkan untuk regenerasi dia butuh 8 bulan. 8 bulan untuk mengganti. Terlalu Bayangkan lama. ketika setiap hari diambil. Makanya kemarin banyak wabah tikus di Oh, bener. Bener. Karena rantai makanannya terputus. termasuk biawak sama ular gitu. biawak, ular ya kan. Iya, Itu kan yang di sawah itu menjaga Predator. ekosistem Ya, ya, predator murninya kan. Oh berarti Tikus. aku berkata-kata Mas. CCP. Iya. Predator sebenarnya predator paling ganas itu bukan hewan. Nah, Predator paling ganas itu manusia ternyata. Paling mematikan loh. Bisa nggawa senjata. di atas predator puncak itu. Puncak. Puncak Rantai lagi, makanan puncak manusia. lagi, rantai makanan tuh manusia. Apa dipangan aja. Tumbuhan, Ya, jadi daging. seperti itu. Kalau biawak lama sekali. Jadi gitu. Kita menyuruh para pemburu untuk stop, kita tidak bisa karena kita tidak bisa menghidupi mereka. Mereka bisa hidup dengan cara itu aja itu loh. Iya. Itu yang sulit. Jadi hal kecil kita lakukan daripada kita menyetop itu tapi kita tidak bisa memberikan solusi atas itu yang sulit. Sebenarnya menurutku ya sebenarnya nggak worth it sih Mas kalau biawak dimakan itu. Asli loh. Ya, betul. Apa gono binatang liyane? Ayam enak. Iwak iku mancing sak turah-turahe, Bos. Iya. Los. Wakil sebenarnya. Lah pokok biawak gitu kan. Karena sebagian orang, saya juga bingung ini, menganggap contoh biawak itu adalah hama, terutama di bagian yang tambak ya, itu hama. Makanya kenapa diburu karena dianggap itu hama. Oh iya benar. Jadi untuk kasus beberapa orang-orang yang Lokasi. memburu, terus Kalau daerah tambak biawak jadi hama. Jadi hama. Tapi kalau daerah persawahan padi itu menjadi Iya. ekosistem rantai makanan yang dibutuhkan gitu loh.
biawak itu ular juga kan. Tapi untuk biawak sementara ini wis ono iki enggak Mas konservasi nih? Kalau biawak untuk konservasi sulit sekali. Kita sudah mencoba dan untuk breeding yang normal itu sangat sulit. Sulit ya. Ya mungkin ada 1-2 jadi, habis itu coba lagi Susah. nah, terutama di Lamongan lah ya. Kalau yang di teman-teman yang di luar sudah mulai Itu telurnya kok buaya nggak sih mas? Nih jero lemah kan? ya tetap Ngeleng ya? ya Tetap tetap tanah ya? gali tanah untuk buang telur itu. Untuk ben Joko Sune iku. Ya betul, dicari Iya, suhu yang masuk biawak ngangkermi. Tapi ngaruh loh jantan betina loh gara-gara suhu ya ngaruh Ya, nggak sih? kalau Nih ya, aku baca referensi buaya itu ngaruh. ya Suhu sama sekian itu nanti hasilnya betina. ya sama Kalau suhu telur sekian itu hasilnya jantan asli. ya Sumpah ngarep. sama. Kalau reptil dipengaruhi suhu juga. Suhu juga ya. Eh, Mas. Lama dan tidaknya itu misalkan terlalu panas itu bisa cepat kalau istilahnya bahasa itu cepat matang, cepat menetas. Cepet banget. Kalau suhunya dingin itu lama. Oh. Nah, itu juga bisa kalau panas cenderung ke jantan, kalau yang di bawah itu bisa ke betina. Godok aja. Panas. Cepat ya, kodok. mateng Mateng. ngawur bodoh ae. Tambah iki suwana baru sempet Menghirup. ngirup udara. Wis gak ono aja. Jadi kesulitannya di situ, biawak sangat sulit sekali Untuk iki iguana terus ya apa namanya? Kamel. ya kalau menemukan bisa mencari selanya ya, istilahnya kebiasaan ini masa birahi ini itu bisa dengan mudah. Ya. Nah itu kalau ini karena ini sudah apa namanya istilahnya kalau secara ilmunya itu sudah banyak lah di media sosial atau ya share di grup-grup untuk ini sudah karena ini kan asalnya bukan dari sini jadi mungkin riset di luar mungkin lebih Banyak ya. detail. Nah, Iki ku dudu Indo Mas. Bukan. kan Iguana nggak punya Indo nggak punya iguana ya? iya itu londok itu tadi itu yang Oh. asli Indonesia Oh, Dulu. londo itu berarti iguananya ya. benar-benar rupanya mirip iguananya Indonesia. Ya. Kalau iguana yang rata-rata di barat teman-teman rata-rata dari mana tuh mas? Kalau ini dari Amerika lah dari Amerika Latin, Amerika ya. Selatan, Amerika Selatan Ekuador, Kolombia, Oh, bete. Peru Peru, daerah Amerika, man. Godzilla mas. Itu kan iguana laut. Godzilla tapi di situ di tempat asalnya kan sudah dikurangi dengan Kurang. diburu ya karena sudah Overpopulasi malah. populasi ya. Man, Ya, bisa sama ngomong sama gini. seperti biawak di sini. Ya, di sini. Ya. Tapi ada kemungkinan untuk jadi langka kan Mas. Untuk Bisa. pemburuan sing gak kontrol. Iya betul. Kalau ini cepat, ini 2 bulan, 3 bulan sudah menetas. Tapi Ya. untuk musim kawinnya kan nunggu 3 tahun kan dalam 2 tahun apa sekian? Tapi untuk sekali Menetas. clutch itu bisa sampai 70 ekor bisa Oh, sekali satu indukan. Nah, kalau yang besar, size-nya besar. Kalau yang mungkin indukan yang size-nya medium ya bisa sekitar 30 butir telur. ada dia harganya masih relatif bisa murah ya. Ya, Untuk karena cepat ya. disarankan nggak mas untuk handle reptil pertama kali kita sarankan iguana ya daripada lain-lain apa? Ya, kalau yang Sarannya mas. Kalau yang berkaki yang aman si iguana baby. Iguana baby, ya. Karena ini kalau misalkan beli segini kalau kita tidak pernah merawatnya ini bisa gigit dan ini giginya lebih tajam daripada biawak. Aku Ya. pernah Ya, jadi kalau biawak kan agak nempel. panjang dan renggang-renggang. Kalau biawak itu Kalau ini seperti pecahan Sisilat kayak kaca. Iya, ini. kalau biawak itu nancep, kalau ini sobek ini. Sobek. Lukai. Anjing. Iya. Berarti Ambek cakare barang. cor aku ngremeno menenge dhek iki. Iya, Ternyata menyimpan. bahaya yo. Diam-diam nyate. Enggak lah, kalau wis kayak gini karakternya memang untuk dibawa teman-teman untuk Ya, makanya show gitu saya kan. sarankan dari baby biar tahu karakternya. ya karakternya kebiasaan ini lagi Kalau mau nggak nyaman nyerang ini. ini itu kan dia sudah tahu makanya dari baby
Biawak pun ya saya sarankan dari Dari baby baby, ya, dari biar baby. tahu. Tapi untuk biawak kalau dilihat dari risetnya tingkat cara memeliharanya agak sulit kalau biawak Daripada itu ya daripada yang lain ya iguana. Kemudian kalau ular Mas, ular itu gampang ya, yang retik itu gampang ya. gampang sih, cuma cenderung buas kalau kalau retik gitu. Iya, Ya, retik ya. gigit, kemudian melilit, kan banyak kasus di medsos itu yang ketika nemu retik liar misal di rumah, pegangnya salah, kepalanya di bawah, ekornya ngelilit leher seperti kuncian Heeh. pegulat iya, UFC itu ya. langsung Tidur sama detik itu, itu peteng langsung karo ulo. itu karena tidak tahu ya. Tidak tahu, Makanya sebenarnya. tidak saya sarankan Ular ya. Ya ular. Kalau ular yang aman ya ball python, corn snake itu yang aman untuk pemula itu. Mungkin sama yang banyak beli anak kecil itu kura-kura hijau gitu Mas. Brazil. Betul ya, kura-kura Ya, Brazil itu ya. Brazil. Untuk Cuman pemula itu kan bahayanya tidak asli itu. Kalau lepas kan bisa mengganggu ekosistem asli ya, invasif. Wih, sampai kono lho, Rek. Ya, Jadi, mungkin iki lepas juga bahaya juga Bahaya. 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 Iya. Jadi hewan-hewan sing nggak asli Indo terus lepas di sini Ya, malah jadi ancaman bagi binatang Lokal, ya. endemik Indo. ya, Anjir, sampai kono. ya. Mikir gak kan? Teman-teman Enggak. kartel tuh kan banyak nih Mas. Ada yang spesialisasi di ular, masalah sendiri. Biawak itu untuk konservasi yang dilakukan seperti tadi itu ya berarti ya. Ya, banyak konservasi per divisi ada sebenarnya untuk biawak. Gitu. Ya, untuk biawak siapa, iguana siapa, untuk reticulatus karena retik kan populasinya di daerah selatan, Lamongan, di daerah Sambeng, Ngimbang. Jadi teman di daerah sana yang fokus di untuk itu ya. Misalkan ada contoh ada warga lokal yang menemukan telur, nah itu yang handle teman di sana gitu. Saya, Bantu Mas, ya. menetaskan kemudian dirilis gitu Dirilis ya. kembali. Dirilis kembali. Soalnya aku tahu Mas, nemu ning bare omah iku sekitar 4 meter. Apa itu? Retik, Retik ya. retik. Sekitar 4 meter lah, itu bingung ini. Nah, kalau nemu gitu gimana Mas? Saran teman Mas. Kalau nemu ular Yang ukuran size-nya besar ya, Ah, misalnya 4 meter kayak tadi. ya besar, saran saya serahkan kepada orang yang Misalnya kita serahkan ke expert. kartel gitu. Ya, kartel Bisa ya. nanti mungkin dibantu teman-teman untuk dilepas liarkan di daerah-daerah yang mungkin memang habitatnya di situ. Soalnya aku harap ngelepas iki takutnya Takut tambah ketemu warga, tambah Dipateni Ah, atau malah menyerang menyerang juga. kan. terus ngundang Nyerang ternak, ya. rantai makanan yang kuno itu tersedia nggak gawe si ular iki ya? betul juga. Takutnya ngono. Ya Tapi banyak juga teman-teman yang ketemu ular besar di kampungnya, itu juga minta bantuan teman-teman kartel untuk paling tidak melepas ini di daerah yang aman dari penduduk. Perlu pelatihan khusus nggak maksud reptilnya? Saya asumsikan kayak misalnya hobi BOP ya, yang burung pemangsa itu. Itu kan kalau dilepas misalnya nemu atau dari baby dilepas langsung nggak bisa. Jadi mereka harus dilatih dulu untuk caranya supaya bisa mencari makan di alam liar, caranya berburu. Kalau untuk yang reptil ada nggak pelatihan-pelatihan itu untuk reptilnya? Misalnya untuk adaptasinya sebelum kita rilis gitu. Untuk reptil Karantinanya. nggak ada sih kalau reptil. Yang penting ular itu sehat, kemudian tidak ada cacat yang menyebabkan dia tidak bisa berburu di alam liar. alamnya. Oke. Nah, karena basicnya reptil itu ingatannya itu pendek. Jadi mungkin sebagian biawak ya contohnya untuk dipegang sebentar kalem, tapi ketika itu dia bisa liar lagi cepat. Ya. Oh, gitu ya. Cepet lali. Untuk kalau jenis-jenis salvator itu ingatannya panjang. Jadi kalau jinak ya jinak. Mungkin kalau misalkan saya punya biawak jinak lepas, ya mungkin kalau ketemu orang ya jalan aja. Biasa. Biasa. Ya, itu karena bahaya ya. Tapi kalau dia
menemukan mangsanya, dia akan tetap insting liarnya tetap kembali lagi. Kan aman untuk misalkan dilepas di hutan atau di mana kan dia tetap makan, bisa makan ya. Aku pernah Mas punya ular molu itu ya sekitar 4-5 meter, itu punya 4 ekor size segitu, dan karena memang istilahnya ngerawat susah, harus tempat juga susah, harus aku konsultasi juga sih waktu itu sama dokter hewan kan. Apa ini Mbak, ini lepas aja Mas di hutan sing istilahnya safety, harus makanan. Akhirnya aku survei tak temukan di desa Sumput Mantuk, itu masih hutan liar. Sumput dekat rumah. Dekat rumah ya. Tunggun. Nah, Sumput itu ada sungainya, lepas Mas di situ 4-4-nya, cuma agak tak bedain sekian meter lah, 100 atau 200 meter untuk tempat rilisnya, tetap di bantaran sungai. 2 tahun kemudian warga desa yang di aliran sungai itu nemu ular kecil, size-nya gede. Kayak ularku. Dibawa karena aku juga biasa jalan-jalan ke sana, ditawarin, Mas, kamu mari nemu ular sama tuku ta. Gila ularku. Ya, dari sana sih sudah ramai ya dari situ ya. Mungkin kalau habitatnya molu itu banyak di daerah Surawiti. Oh, Surawiti ya, itu masih banyak orang nemu. Kemudian di Widang, aliran Bengawan itu masih banyak orang-orang yang menemukan baby. Kalau babynya ada kan mesti induknya ada. Dan sukses untuk berkembang biak di situ. Itu yang itu. Makanya itu waktu rilis jauh loh Mas, sekitar 2 kilometer sih dari kampung. Ya memang kena hujan merembet gitu. Jadi ada risiko bahaya juga ketika kita ngerilisnya. Iya, tetap itu ular, karena ularnya kurang tepat itu Mas. Sangat itu. Jadi kalau ular kan mungkin dia tidak menetap di situ. Menetap mungkin kalau ada makanan rutin di situ dia akan menetap. Tapi kalau sudah nggak ada kan dia pindah gitu. Nomaden. Ya, tidak. Mungkin kalau kecil dia di atas pohon, kalau sudah ukuran besar ya di bawah, di gua. Di daerah sana kan, di daerah Pantura kan masih ada celah-celah batuan. Makanya dia bisa survive di situ, sembunyi di situ. Itu yang membuat di daerah sana aman. Kalau di daerah Sambeng, Imbang itu reticulatusnya yang masih malah. Ya, yang masih banyak di daerah sana. Kemudian apalagi Kak, ini karena Lamongan sudah dibagi-bagi. Contoh di kegiatan kartel yang itu di Pantura itu juga ada banyak teman-teman yang antusias terhadap reptil, dan juga kartel di situ juga ada. Jadi apa istilahnya, apa ya, kalau kayak punya cabang gitu. Lamongan ada, di sana ada. Jadi saling support penyu di situ. Karena banyak, karena untuk penangkaran, karena itu dilindungi ya. Jadi di sana kan banyak nelayan dan anggota. Ada penyu di Pantura itu ada. Dan anggota kita juga banyak yang nelayan. Jadi banyak yang menjaring ikan, kemudian dapat masuk penyu di jaringnya itu. Nah, teman-teman sana mengedukasi. Nah, ada yang dibeli penyunya tadi dilepas liar. Itu fokus di situ sih ya, untuk kartel yang di daerah Pantura itu. Kalau telurnya ada yang pernah nemu nggak? Karena telur penyu itu harus berpasir kalau nggak salah. Karena kan di Lamongan kan kebanyakan tidak berpasir ya. Jadi untuk penemuan penyu itu hanya ketika jaring nelayan, penyu tersangkut di jaring nelayan itu. Oh, siap. Kalau jaringmu wingi iku Kam, apa? Cumi-cumi Madura jaring. Hah? Ono. Penyu sing nang Nemo kan. Oh iya. Lokate. Noras. No open case. Tapi viral loh iku sumpah. Iya, sumpah loh. Sempat. Penyu ini lokate. Penyu nang Pantura. Wow. Keren ya Mas ya. Ya, jadi itu kerennya reptil situ. Reptil punya daerah teritorial nggak Mas? Kira-kira sing. Ya, kalau ini juga teritori. Kalau misalkan sudah besar, sudah terutama jantan ya, dia akan mengejar orang yang masuk ke teritorinya. Ini iguana, apalagi musim
berantem musim kawin Mas ya. Musim kawin. Birahi musim Iya. birahi. Dia akan mengejar Apapun yang masuk apapun yang masuk di Betul. areanya. Kalau ular sih selama dia tidak masuk ke area intainya, nah itu mungkin aman lah. Apa- Dia tidak teritori. Enggak nginjek atau enggak itu ya. Ya, kalau misalkan ular besar kan dia mungkin akan Bising ya. ya akan apa namanya Membesar. menunggu mangsanya. Jadi dia misalnya melingkar di pohon, kemudian di batu sambil menunggu mangsa yang lewat. Nah, Iya, mungkin biasanya kalau kalau- orang yang lewat ya sikat. Ular kan kalau nggak mangsa dia biasanya ngasih peringatan deh. Kayak ular dere kan atau Ah, kobra ya, kalau pasti terancam. naik atau piton kan kayak mendesak gitu kan. Ya. Tapi kalau piton cenderung diam, Diam, menunggu mangsanya diam. Kalau mendesak kan Iya. jelas mangsanya nggak akan mendekat, karena kan piton kan melilit. Oh iya meleleh. Jadi reptil juga mengapa orang-orang suka reptil ya karena itu tadi masih ada kepuasannya itu tadi. Jadi bagaimana hewan ini buas bisa kita pelihara sebagai hewan peliharaan yang jinak, itu kan salah satu tantangan juga. Oke Mas, ini terakhir gimana sih buat teman-teman caranya untuk gabung ke kartel itu? Bisa menghubungi siapa atau datang kemana supaya bisa nanti sharing-sharing atau rutinan ketemunya bagaimana? Ya, ya kalau kartel karena ini transisi ya, habis pandemi kemarin kita benar-benar vakum ya. Oke. Jadi kita aktifnya di media sosial. Nah, nanti teman-teman yang punya antusias pengen belajar mengenai kersitnya darah reptil Reptil. bisa join di Facebook komunitas reptil Lamongan. Ya, bisa join di sana nanti. Linknya kita taruh di bawah ini. Ya, nanti Linknya bisa- kita taruh di bawah ini. Bisa join. Kemudian kita juga aktif di Instagram juga memberikan informasi kegiatan kita. Ya, jadi sebagai informasi juga ada kartel juga punya 3 misinya, yaitu konservasi, edukasi, dan rehabilitasi. Oh, Nah, rehabilitasi. jadi konservasi sudah dijelaskan tadi. Iya. Kemudian edukasi, kita Oh, memberikan jangan. edukasi bisa ke sekolah-sekolah Oke. atau Kalau setiap ada event kayak ada jalan-jalan event, kemarin ya. itu ya. Kemudian rehabilitasi ketika ada yang sakit atau apa itu ada Kita bantu, ya dibantu. ada tim yang untuk memberikan solusi atas itu. Siap-siap. Terus kalau aku penasaran Mas. Aha. Untuk melihara ini, Hah? sakit iso nggak digonak dokter hewan? Bisa Aku baca ada spesialisasinya kok, dokter Ya. nggak salah apa ada. bisa Angkat ginjal juga kok. ya bisa Ada. tapi kalau menurut ada Ada spesialisasinya ya. spesialis hewan Dokternya, dokter dokter khusus untuk reptil ya. hewan khusus untuk hewan-hewan eksotis. Eksotis. Karena kebanyakan dokter hewan kan untuk hewan-hewan yang Domestik. ya yang untuk Umum-umum konsumsi, macam yang kucing itu. gitu. Menarik yo. Ya deh. Paling banyak lorek ginjal loh ini. Ginjal. Iya. Nggak ginjal. Salah mangan ya kan Itu Mas. BS bladder stone. Apa itu? Jadi kebanyakan Kapur ya, mengkapur ya. ya kebanyakan kalsium. Oh. Kayak batu ginjal. Jadi buat teman-teman sing pengen gabung, sing kepengen isok dulinan kayak gini, opo emang suka untuk melihat hewan ini dilepas liarkan sing endemik Indo, isok lah join. Di Bisa. kartel. Nanti Kartel. linknya ada di bawah, langsung gabung aja. Atau kalau ada event nanti Belajar. bisa ngikutin di sosial medianya kartel. Untuk join ke event-event. Soporo tonggomu omahe klebunan ulo kon iso ngewangi. Oke. Iya kan? Bermanfaat. Kalau kita beda sama di luar negeri juga. Ya paling tidak bisa tahu itu ular berbahaya, ular Atau tidak berbahaya, sehingga kita bisa penanganannya secara tepat. Betul Nah sekali. itu yang paling penting. Kalau nang Indo kan penyelamat paling cepet itu tonggo. Ya betul. Oke. Ya, oleh untuk kayak mungkin nak damkar cepat Ya, tanggap. butuh waktu. ini butuh waktu Butuh waktu. masalah perjalanan juga. Siap. Oke. Paling tidak Lumayan lah. bergunalah bagi tetangga. Tetangga dengan pengetahuan edukasi tentang reptil itu. Ya, Wow. betul. Terus iku rek titip rek ya aja dikonsumsi kok aja. Jangan dimakan.
Makanya bukan yang bukan untuk jangan diburu ya. baik-baik saja. Banyak yang lebih enak ya. Banyak yang lebih enak. Banyak yang lebih enak. sekali. Oke, obrolan kali ini dengan Mas Alfi dari Kartel. Sampai ketemu Di episode selanjutnya. selanjutnya. Oke, Ciao. see you. Bye.